Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Ketua Umum IBPI Bapak Arinto dan ahli hukum kita ya Pak Alessandro Rey. Mungkin langsung aja teman-teman ya. Hari Nah, ini kita akan bahas mengenai Undang-Undang IWPI. Ternyata IWPI bikin undang-undang nih ya. Eee, oke. Jadi mungkin bagaimana nih Pak Rinto, IWPI Undang-Undang IWPI ini isinya apa, mengenai ya, perlindungan data anggota IWPI? Dan mungkin ya. kalau bisa langsung aja minta tanggapan dari ahli hukum kita ya. Silakan Pak Oke. Rinto. Ya, terima kasih Mas Awan dan Pak Re. Ini kenapa IWPI membuat undang-undang ini, Mas, terkait perlindungan data anggota IWPI ini pengalaman saya pribadi, Mas, ya, di perusahaan saya saat di periksa pajak itu data-data yang kita berikan ke Fiskus itu begitu kita minta rincian koreksinya ada koreksi fiskalnya itu katanya rahasia datanya, Mas. Waduh, pusing. Nah, itu kan data-data kita kasihkan ke mereka, terus mereka olah, kok di mereka jadi data rahasia, Mas. Wah, kalau gitu ya kita sebagai anggota IBPI, ya kita buat aja undang-undang. Ya, itu defaultnya data kita ini rahasia, Mas. Terutama mungkin menyangkut rahasia terkait dengan ini, Mas, ya, rahasia bisnis gitu, Mas Awan. Misalkan kalau data ini misalkan Pak Re ini pemeriksa pajaknya, Mas Awan transaksi sama saya, itu kan ketahuan. Mas Awan itu kulaan ke saya berapa gitu, Mas. Nah, Pak Re ternyata punya temen yang usahanya sama dengan saya, dibocorin, si Rinto itu kulaannya ke Awan. Gitu, Mas. Ini kan di dunia perpajakan Konoha kan sudah biasa seperti ini, Mas Awan. Akhirnya kan ya, saya dari IWPI inisiatif membuat undang-undang. Mungkin nanti sekaligus dikoreksi sama ahli hukumnya, Mas Awan. Bentar, saya. Nah, Nah, ini kebetulan bertepatan dengan ini, Mas Awan. Ini kan kita keluarkan tepat tanggal 28 Oktober tahun 2025 hari ini, Mas Awan. Nah, ini Hari kan Sumpah bertepatan Pemuda. dengan Hari Sumpah Pemuda. Oke. Nah, ini Undang-Undang nomor 1 ini, Mas Awan. Undang-Undang Ikatan Wajib Pajak Indonesia IBPI nomor 1 tahun 2025 Mhm. tentang pelindungan data dan kerahasiaan anggota. Nah, ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ikatan Wajib Pajak Indonesia ini menimbangnya. Nah, ini bahwa berdasarkan pasal 5 huruf I Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Wajib Pajak Indonesia nomor 5 tanggal 2 Mei 2024, IBPI punya tujuan untuk menjadi tempat bernaung, berlindung, dan memberikan pengayoman kepada anggota yang menghadapi permasalahan hukum pajak. Yang B, dalam praktek pemeriksaan pajak seringkali terdapat permintaan dari otoritas pajak agar wajib pajak menyerahkan data lawan transaksi yang pada hakikatnya merupakan rahasia usaha dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun ancaman hukum bagi wajib pajak apabila kerahasiaan tersebut dibocorkan. Nah, C, bahwa oleh karena itu, perlu dibentuk Undang-Undang Internal Ikatan Wajib Pajak Indonesia tentang pelindungan data dan kerahasiaan anggota sebagai pedoman bagi seluruh anggota dan dasar perlindungan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Ini yang penting ini. Ini sampai di sini langsung sampai menimbang dulu, Mas, atau sampai mengingat ya. Ini mengingatnya aja, menimbang sama mengingat ya. Mengingatnya ini adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan. Pasal 1 ayat 3 ini yang paling sering digunakan oleh orang hukum ini. Hari ini negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang hak atas perlindungan diri pribadi dan harta benda ini, Mas. 4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 dan perubahannya terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Tahun 2023. Yang kelima, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, khususnya pasal 17 huruf B mengenai ya, informasi mengenai informasi yang dikecualikan karena menyangkut rahasia pribadi atau rahasia usaha. Nah, 6. Akta pendirian IWPI nomor 5 tanggal 2 Mei 2024. Nah, ini mungkin dari mengingat dan menimbangnya dulu, Mas. Ada komentar dari Ari. Nah, bagaimana Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Wan, Marinto. Ini luar biasa ya. Jadi nggak mau kalah dengan DJP ini ya. Ya, jadi kalau kita ingin membuat peraturan internal, ya itu kan kewenangannya dari setiap warga negara ya. Kan
itu dilindungi oleh hukum ya atau undang-undang ya. Karena memang itu adalah kebijakan internal ya. Namun demikian yang perlu diingat adalah tentu kebijakan itu tidak boleh atau peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku ya. Nah, jadi kalau misalnya IWPI ingin menjaga data anggotanya itu sah-sah saja kan gitu ya. Sebagaimana juga Undang-Undang KUP kan mengatur bahwa Fiskus tidak boleh membocorkan data wajib pajak ya. Ya, betul. Nah, pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP ya. Nah, yang dilarang di sana kan Fiskusnya tidak boleh membocorkan data wajib pajak. Jadi bukan wajib pajaknya dilarang membocorkan datanya sendiri, bukan ya. Nah, jadi kalau Fiskus dilarang itu oleh undang-undang karena memang undang-undang ingin melindungi wajib pajak. Nah, dalam konteks ini kalau IWPI ingin membuat peraturan yang tujuannya juga ingin melindungi para anggotanya, dalam hal ini adalah data para anggotanya, yaitu sah-sah saja ya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada ya. Sepengetahuan saya kan belum ada juga ya peraturan yang kemudian melarang setiap orang untuk melindungi datanya sendiri ya atau melindungi data wajib pajak misalnya. Kalau memang Fiskus meminta dalam konteks pemeriksaan tentunya bisa diberikan ya. Tapi kalau kemudian tidak dalam konteks pemeriksaan ya tentu IWPI punya hak untuk melindungi data para anggotanya ya. Jadi tentu harus ada kesamaan kedudukan di mata hukum ya, equality before the law. Kalau kemudian IWPI ingin melindungi data para anggotanya, ya itu sah-sah saja. Kalau kemudian Fiskus ingin melindungi data wajib pajak yang terdaftar di dalam sistem portal DJP atau sekarang Cortex itu yang kurang lebih jumlahnya 70 juta wajib pajak, itu juga diatur di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi kalau saya melihatnya setiap orang punya hak untuk mempunyai persamaan di mata hukum ya. Nah, equality before the law tadi. Kalau mau dikatakan kurang lebih persamaannya ya seperti ini begitu ya. Ini sah-sah saja kan begitu ya. Nah, jadi sama seperti mungkin Pak Awan dan Pak Rinto tahu kan bahwa di kantor DJP baik KPP, Kanwil maupun kantor pusat kan ada banner dilarang merekam gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian nanti pegawai DJP mendatangi kantor WP, tapi kemudian harus direkam, ya kalau memang SOP-nya WP tersebut demikian ya harus diikuti kan. Karena memang SOP-nya di perusahaan WP itu harus begitu gitu ya. Ya, jadi karena memang setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Jadi kalau hukum internalnya mengatur begitu, ya harus diikuti kan begitu ya. Karena di kantor DJP kan meskipun bukan hukum internal ya, tapi semata-mata surat edaran ya. Ya kalau mau dipaksakan sebagai hukum internal boleh-boleh saja kan begitu ya. Karena kan dia lembaga pemerintah gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau mau dipaksakan mengikat kepada WP seharusnya tidak menggunakan SE begitu ya. Tapi kalau mau menggunakan SE ataupun nota dinas boleh-boleh saja, tapi hanya berlaku bagi mereka sendiri gitu ya atau pegawai DJP sendiri. Nah, tidak berlaku buat wajib pajak ya. Tapi kalau itu pun mau dipaksakan, ya mereka juga harus mau mengakui kalau nantinya misalnya mereka datang ke kantor wajib pajak, kemudian ternyata harus direkam gitu kan, kebalikannya begitu Pak Awan ya atau Pak Rinto. Ya itu harus diikuti juga ya. Jangan sampai ternyata mereka tidak mau ya. Karena saya sudah dengar juga laporan ada pegawai Fiskus yang mendatangi WP, direkam ternyata nggak jadi menyampaikan sesuatu, dibawa pulang begitu ya. Ya kan itu SOP-nya mereka kan begitu ya. Nah, jadi kalau DJP ingin membuat SOP seperti itu, maka demi mendudukkan kedudukan yang sama di mata hukum juga ketika mereka datang di kantornya WP, mereka harus tunduk pada peraturan yang dibuat oleh WP. Gitu sih Pak Awan dan Pak Rinto ya.
Saya lanjutkan dulu Pak ya, soalnya pasalnya masih banyak ini Pak, nanti langsung dikomentari Pak. Nah ini kalau ini memutuskan Pak ya, Undang-Undang Ikatan Wajib Pajak Indonesia tentang Pelindungan Data dan Kerahasiaan Anggota. Ya, bab 1, ketentuan umum, ini normatif ya, pasal 1. Nah, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Ikatan Wajib Pajak Indonesia yang selanjutnya disingkat IWPI adalah perkumpulan berbadan hukum sebagaimana didirikan Akta Nomor 5 tanggal 2 Mei 2024. Anggota adalah setiap wajib pajak yang terdaftar secara sah sebagai anggota IWPI. Yang nomor 3, data lawan transaksi adalah data pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan anggota dalam kegiatan usaha maupun bukan usaha, yang sifatnya rahasia dan dilindungi oleh hukum. 4, pemeriksa pajak adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sekalian ini Mas ya. Bab 2, asas dan tujuan, pasal 2. Undang-undang ini berasaskan A, pelindungan hukum, B, kepastian hukum, C, keadilan, D, kerahasiaan usaha, E, itikat baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, ini sampai pasal 1 sama pasal 2 ini Mas. Mungkin respon dari Pak Re ini. Ya, terima kasih Pak Rinto. Prinsipnya ini adalah peraturan yang ingin dibuat oleh IWPI kan Pak. Ya, Betul Pak. hanya mungkin narasinya saja Pak Rinto, kalau kita menggunakan narasi undang-undang, itu adalah produk hukum antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Ya, jadi mungkin narasinya bisa dikonversi ke narasi yang berbeda. Ya, tapi intinya ini adalah peraturan ya. Nah, apakah mau dibuat bentuknya nota dinas atau surat edaran kan begitu ya. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau menggunakan narasi yang ada di pasal 7, pasal 8 Undang-Undang P3 ya itu mungkin yang harus dicoba dicarikan bentuk lain begitu ya. Tapi prinsipnya ini adalah peraturan yang digunakan oleh IWPI untuk melindungi para anggotanya, gitu Pak. Ya, sama seperti tadi saya katakan di kantor DJP manapun dari tingkat KPP, Kanwil sampai kantor pusat kan ada nota dinas yang sudah diubah 2 kali kan begitu. Nota dinas yang kemudian melarang begitu ya. Nah jadi mereka juga menggunakan nota dinas begitu ya. Mereka tidak menggunakan, jangankan surat edaran juga tidak digunakan, Pak. Apalagi yang lebih tinggi, misalnya peraturan, begitu ya. Peraturan Dirjen juga tidak mengatur larangan itu. Ya, apalagi kemudian peraturan menteri misalnya kan juga nggak mengatur. Nah, jadi boleh-boleh saja ya, sepanjang tidak menggunakan narasi yang diatur di pasal 7 dan pasal 8 ya, Undang-Undang P3. Ya, ini IWPI ini menggunakan narasi undang-undang, Pak Rin. Nanti kan karena mereka juga nanti ada dari undang-undang, ada PMK, ada PER gitu loh, Pak. Kalau kita narasinya nggak kita seimbangkan, karena kita anggap akte pendirian IWPI itu setara dengan undang-undang dasar itu, Pak. Itu dasar filosofinya itu aja, Pak. Tapi terima kasih masukannya, Pak Rin. Ya. Ini langsung pasal 3 ini ya. Tujuan undang-undang ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota IWPI dalam menghadapi pemeriksaan pajak. B, menjamin kerahasiaan data lawan transaksi agar tidak menimbulkan kerugian usaha maupun ancaman hukum di kemudian hari. C, menegaskan batas kewajiban anggota dalam memberikan data kepada pemeriksa pajak. Nah, ini pasal 4-nya. Ayat 1, anggota IWPI tidak diwajibkan memberikan data lawan transaksi kepada pemeriksa pajak. Nah, ini Pak poinnya, Pak. Yang kedua, kerahasiaan data lawan transaksi merupakan bagian dari hak atas perlindungan usaha dan hak asasi anggota yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Nah, yang pasal 5, dalam hal pemeriksa pajak memaksa anggota IWPI untuk membuka data lawan transaksi, maka pemeriksa pajak wajib membuat surat pernyataan tertulis yang berisi bahwa permintaan data dilakukan atas paksaan pemeriksa pajak. B, bahwa segala risiko, ancaman, atau akibat hukum yang timbul di kemudian hari ditanggung sepenuhnya oleh pemeriksa pajak secara pribadi. Bukan secara ini Pak ya, secara kedinasan. Yang C, bahwa anggota IWPI dibebaskan dari segala bentuk hukuman, sanksi maupun tanggung jawab atas pembukaan data lawan transaksi tersebut. Nah, hal ini pasal-pasal ini Pak Re, ini berlandaskan dari pengalaman pribadi saat data itu diserahkan ke Fiskus. Nah, terus ada temuan-temuan dasar koreksi, itu Fiskus tidak mau membuka data yang mana yang ada kesalahan itu loh Pak. Jadi akhirnya data kita serahkan ke mereka menjadi haknya mereka. Mereka berlindung di balik pasal 34 yang tadi di awal Pak Ari sebutkan.
Ya, betul Pak. Nah, Oleh karena itu makanya tadi saya sarankan ya kalau ya, memang dari awal pemeriksaan kita perlu menegaskan lagi Pak bahwa ada perintah merekam ya Pak. ya, Berdasarkan Per 7 2017 ya kita sampaikan kepada mereka ada perintah merekam. Dipastikan bahwa mereka akan merekam ya dan boleh Pak dimintakan pernyataan bahwa mereka akan merekam. ya, Kalau mereka tidak bersedia ya dari sejak awal boleh meninggalkan ya ruang pemeriksaan seperti yang eh, pengalaman yang pernah kami lalui juga begitu ya. Kalau memang tidak mau transparan dari sejak awal kan begitu Pak. Ya. ya. Tapi Ini ini sanksi. bagus Pak ya supaya ada kesamaan di mata hukum gitu Ya, ya. betul Pak. Ini tujuannya untuk ini Pak, kesamaan Ya, kedudukan warga negara di hadapan hukum, gitu Pak. Ya, yang ini betul. yang terakhir Pak ya, pasal 6 sanksi. Nah, pemeriksa pajak yang memaksa anggota IWPI menyerahkan data lawan transaksi tanpa membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pasal 5 dianggap melanggar undang-undang IWPI ini. Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenai sanksi moral, etik, maupun hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi pemeriksa pajak, bukan tanggung jawab institusi tempatnya bekerja. Penutup, hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi dan keputusan Ketua Umum IWPI. Nah, ini berlaku sejak ditetapkan. Jadi intinya itu kita itu mewarning agar pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak itu dilakukan dengan hati-hati dan cermat itu, Pak Ri. Betul. Hmm. Jadi Pak Rinto, yang perlu saya sampaikan adalah ketika wajib pajak diperiksa dengan adanya peraturan ini, maka pemeriksa itu kedudukannya tidak lebih tinggi daripada yang diperiksa, Pak. Ya, Ya, itu konsep atau prinsip daripada equality before the law. ya, Ya, jadi selama ini kan pemahaman orang awam adalah ketika pemeriksa pajak memeriksa wajib pajak, maka kedudukan ya, pemeriksa lebih tinggi daripada yang diperiksa. Jadi ada perbedaan level atau status ya, di mana pemeriksa pajak bersifat superior, ya. sementara wajib pajak bersifat inferior. Hmm. Ya, ini yang tentunya harus diluruskan ya. Kalau kedudukan setiap orang sama di mata hukum, maka ya tentunya antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak itu kedudukannya sama ya. Wajib pajak bisa menggugat pemeriksa, pemeriksa juga bisa melakukan hal yang sama kan begitu. Ya, pemeriksa bisa melaporkan wajib pajak juga bisa melaporkan pemeriksa, semuanya sama saja. Karena negara kita adalah negara hukum, ya dijamin dalam konstitusi dan undang-undang, Ya. maka setiap orang yang merasa dirugikan bisa menempuh upaya hukum. Siap. Gitu, Pak Rinto. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey ahli hukum sudah memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Kita akan nantikan nih dari Pak Rinto nanti versi finalnya Pak ya. Setelah sudah Ya. final, segera dipublis untuk kita semua bisa laksanakan. Ya. Baik, makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke Mas, sama-sama.